من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Baik nikmat berupa Islam atau iman dan juga nikmat kesehatan, termasuk nikmat hidayah, sehingga kita bisa hadir di majelis ini untuk belajar ilmu agama Islam. Khususnya tema yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah tentang masalah hijrah atau hijrah. Jadi seperti apa hijrah yang sebenarnya? Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita hijrah? Kemudian bagaimana cara kita mengganti waktu yang sudah kita buang? Kita sudah hidup, ada yang seperempat abad, ada yang setengah abad, bahkan ada yang lebih. Kemudian baru bertaubat. Sebelumnya tidak kenal apa itu sholat, sebelumnya tidak tahu zakat, puasa, haji, apalagi rincian ilmu-ilmu yang lain. Terus bagaimana caranya kita mengganti? Kita sudah tertinggal jauh. Kemudian setelah kita tahu cara untuk mengejar ketertinggalan, bagaimana caranya supaya kita konsisten sampai nanti maut menjemput? Ini pembahasan yang penting untuk kita kaji, selalu kita bahas, karena pembahasan seperti ini Allah selalu mengingatkan kita bahwa tujuan kita itu bukan di sini, tapi nanti di akhirat. Dan ini semua hanya kita dapatkan ketika kita berkawan dengan teman-teman yang saleh, teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat, dan mereka jarang ada. Yang sering kita temukan kawan-kawan yang selalu perbincangannya dunia, harta,
dagang, mengingatkan kita kepada dunia lagi dan dunia lagi. Jarang ada teman duduk bersama kita kemudian mengingatkan kita, akhi, hati-hati, ingat bahwa kematian ini datang tanpa kompromi. Datang tanpa kompromi. Tidak ada teman yang mengingatkan seperti itu. Kalau ada pun kita mungkin nggak enak berkawan dengan dia ya, karena ini orang datang kemudian bilang, akhi besok mati. Ya, jangan aneh-aneh. Masya Allah. Mungkin kita langsung pergi juga, ngeri. Tapi kadang-kadang seperti itu kita butuhkan. Dan ini akan kita bahas insya Allah pada kajian malam hari ini. Saya mulai poin yang pertama. Mudah-mudahan gak ada gangguan lagi. Baik. Bismillah. Ini kan harus fokus ya. Poin yang pertama, apa itu hijrah? Hijrah diambil dari bahasa Arab 3 huruf, ha, jim, ra, yang artinya adalah meninggalkan. Meninggalkan apa? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid ke-28 halaman 205. Beliau ditanya tentang hijrah di bab jihad, pembahasan jihad hijrah. Ditanya apa itu hijrah? Ada berapa macam? Tolong jelaskan kaidah-kaidah tentang hijrah yang artinya memboikot atau meninggalkan teman-teman yang buruk. Maka beliau menjawab, hijrah itu ada 2. Yang pertama, hijrah artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang mereka berbicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an, tentunya mereka membahas ayat-ayat Al-Qur'an bukan untuk belajar, tapi untuk melecehkan, untuk menistakan. Fa'rid 'anhum, maka berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampai mereka bicara tentang pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan bisa jadi nanti engkau akan dibuat lupa oleh syaitan, duduk lagi bersama mereka. Maka jangan lagi kamu duduk setelah diingatkan bersama orang-orang yang zalim. Ayat ini mengandung 2 makna hijrah. Yang pertama, meninggalkan kemungkaran, dan yang kedua, meninggalkan pelaku kemungkaran. Yang pertama, meninggalkan kemungkaran ini adalah konsekuensi hijrah, di mana kalau kita benar-benar mau hijrah, maka kita harus meninggalkan perbuatan mungkar, baik itu berupa maksiat ataupun berupa kesyirikan, maksiat terbesar, atau berupa amalan-amalan yang lain seperti menjalankan agama tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, atau yang dikenal dengan istilah bid'ah. Oleh para ulama disebutkan istilahnya bid'ah. Apa itu bid'ah? Yaitu ketika kita menjalankan ibadah tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Nanti saya akan bahas insyaallah. Nah, ini harus kita tinggalkan kalau kita mau hijrah. Perbuatan syirik, perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, ini mencakup semua dosa, 3 poin ini. Namun untuk meninggalkan perbuatan kesyirikan secara keseluruhan, kita harus belajar. Karena ada kesyirikan-kesyirikan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, akhfa min dabibin namal, lebih samar dibandingkan jejak jalannya seekor semut. Pernahkah kita lihat seekor semut jalan kemudian meninggalkan jejak?
Sekalipun pakai kaca pembesar pun kita sulit melihat jejaknya. Jadi ada kesyirikan yang levelnya seperti itu. Jadi kita tidak merasa kadang-kadang seperti kadang-kadang kita menyandarkan urusan kepada manusia. Ketika kita jalan-jalan, kemudian kita merasa aman kalau ada si fulan. Ketika kita melakukan sesuatu merasa aman karena ada si fulan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan rumah, kemudian kita merasa aman karena ada satpam, karena ada anjing penjaga, karena ada burung penjaga, dan seterusnya. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Ini termasuk kesyirikan yang kadang-kadang kita sendiri tidak sadar. Tinggalkan kemaksiatan, seluruh macam kemaksiatan, baik itu ucapan ataupun perbuatan anggota badan ataupun bahkan niat di dalam hati, tinggalkan. Nanti kita akan bahas masalah niat setelah ini insyaallah. Kemudian yang ketiga, bid'ah, baik itu bid'ah besar ataupun bid'ah kecil. Bid'ah besar itu ada 6, bid'ah kecil juga ada 6. Ini harus kita rinci, pelajari semuanya. Kalau kita mau benar-benar hijrah, bid'ah yang besar ada 6. Apa itu bid'ah yang besar? Bid'ah yang tidak pernah ada sama sekali di zaman Nabi SAW. 6 ideologi yang benar-benar tidak ada di zaman Nabi SAW. Yang pertama, ideologinya orang-orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa besar. Lawannya orang Khawarij, Khawarij ini ekstrem kanan, ada ekstrem kiri, Murji'ah. Sebaliknya, dia mengatakan iman itu tetap sempurna meskipun seorang muslim melakukan dosa besar. Artinya iman tidak bisa berkurang. Yang penting sudah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aman. Yang ketiga, kelompok Qadariyah yang muncul di zaman sahabat, di mana mereka punya keyakinan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Allah baru tahu ketika sesuatu itu telah terjadi. Lawannya Jabriyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak mempunyai kekuasaan sama sekali atas perbuatan dia. Semua yang dia lakukan murni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah, yang mana mereka meniadakan Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Al-Quran yang ada di zaman kita sekarang ini, yang kita pakai dan dipakai oleh seluruh kaum muslimin di dunia, menurut mereka ini adalah Al-Quran yang palsu. Dan menurut mereka juga, ya, Abu Bakar dan juga Umar adalah sesat. Menurut mereka juga Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah wanita yang hina. Adalah kelompok Jahmiyah, yang mana kesesatan mereka ini dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Keenam kelompok ini adalah biang kesesatan dalam masalah bid'ah. Kita perlu tahu apa saja kesesatan-kesesatan mereka supaya kita bisa hindari. Jangan sampai kita sesat tanpa sadar. Bid'ah yang kecil ada 6 juga, yaitu bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, dalam syariat. Sudah ada syariatnya, namun dimodifikasi. Contoh, salat, puasa, zikir, baca Quran, haji, zakat, atau ibadah-ibadah yang lain. Tapi dilakukan dengan menyelisihi 6 hal, atau salah satu dari ke-6 hal ini. Apa saja? Waktu, tempat, sebab, tata cara,
bilangan, jenis. 6 poin ini diselisih waktunya. Misalkan ya haji bulan apa Pak haji Pak? Antum enggak tahu bulan haji? Antum SD lagi. Bulan Dzulhijjah. Bulan ke satu apa kedua? 1 dan 2 ditambah sama dengan 12. Bulan terakhir itu Dzulhijjah. Nah, bulan ke-12 diganti ya, karena sebagian orang mengira bulan Dzulhijjah ini rame haji. Nanti kalau kita ke sana repot. Ganti aja bulan 1, bulan Muharram. Ini bid'ah namanya. Karena sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ganti. Yang kedua tempat. Sama haji misalkan. Haji tempatnya di Makkah, diganti. Disolok. Ya, bikin Ka'bah sendiri, muter-muter di situ. Bid'ah. Kemudian sebab ya. Contoh, sebab wajibnya zakat apa? Punya nisab. Ya, diganti dengan sebab yang lain. Kamu wajib zakat. Kenapa? Karena kamu sudah member dari jamaah ini. Wajib zakat. Berapa kali setahun? Tiap bulan. Masya Allah. Sebabnya ini sebab yang tidak syar'i. Allah tidak menurunkan sebab ikut jamaah fulan harus bayar zakat. Tidak. Tapi punya nisab baru bayar zakat. Kalau pertanian ya panen dan nisab dan seterusnya. Atau bilangan, tata cara dulu, tata cara salat misalkan, ya salat subuh, ya dimulai dengan niat menghadap kiblat, takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, surat lain, ruku', i'tidal, sujud, seterusnya sampai salam. Diganti caranya, urutannya diganti misalkan, ya sujud dulu, baru berdiri, ruku', salam misalkan. Nah ini bid'ah. Atau kita mengharuskan tata cara yang tidak ada diajarkan oleh Islam. Baca Quran harus sambil tenggelam di air supaya dapat ilmu tertentu. Bid'ah. Kenapa? Rasulullah SAW nggak pernah mengajarkan seperti itu. Bilangan nikah, antum nikah maksimal berapa? Bapak, 4. Boleh 5? Enggak boleh. Ya. Maksimal 4. Kalau enggak mampu atau khawatir tidak adil, 1 cukup. Salat subuh berapa? 2. Ditambah 2 lagi boleh? Enggak boleh. Kalau ada orang bilang, masa kebaikan enggak boleh ditambah? Salat subuh baik tidak? Baik. Saya tambah lagi 2 rakaat saja baik, apalagi 4 rakaat. Tidak baik. Kenapa? Karena bukan hanya jumlah rakaat, tapi masalahnya apa? Harus mengikuti aturan. Kemudian yang terakhir, jenis. Antum hewan kurban, jenisnya apa? Unta, sapi dan kambing. Diganti dengan yang lebih mahal. Apa hewan lebih mahal daripada unta? Kuda misalkan. Sah? Tidak sah. Menikah juga begitu. Jenisnya jelas, laki-laki dan perempuan. Kalau ada orang ingin mengesahkan pernikahan laki-laki dan laki-laki berarti bid'ah. Nah, itu kaidah simpel ya, antum harus tahu yang seperti ini. Nah, ini hijrah, tinggalkan semuanya kemungkaran. Yang kedua, tinggalkan pelaku-pelakunya. Kalau antum sudah hijrah, tinggalkan orang-orang yang melakukan yang seperti ini. Kecuali kalau antum duduk bersama mereka dalam rangka menasihati, dalam rangka mengajak mereka untuk hijrah juga, maka lakukan. Kalau tidak bisa jangan terus bergaul kepada mereka. Lama-lama nanti hati kita ini lemah, ditawari sekali 2 kali, awalnya menolak, lama-lama ikut juga. Cukuplah Abu Talib sebagai contoh dan pelajaran bagi kita.
di mana Abu Thalib didakwai oleh Nabi SAW dan dia sudah tertarik dengan agama Islam, namun karena dia tidak meninggalkan teman-teman yang mengajak kepada kesyirikan, dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maka tinggalkan juga teman-teman yang seperti ini. Ini makna hijrah, taubat yang nasuha seperti ini. Kemudian termasuk hijrah yang seperti ini berarti kita pindah dari negara kafir ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan syiar Islam, harus pindah ke negeri Islam kalau mampu pindah. Atau di daerah yang banyak maksiatnya, jangan antum betah di situ, pindah, cari rumah lain. Jangan sampai nanti ketika malaikat datang kita disiksa di neraka, kemudian malaikat bertanya, fima kuntum, kenapa kalian bisa disiksa? Mereka beralasan, kunna mustata'afina fil ard, kami dulu tertindas di muka bumi, tertindas, dipaksa untuk melakukan kekafiran, untuk melakukan kemaksiatan. Apa jawaban malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa hijrah, pindah. Jangan kira rumah itu di kampung antum aja, di kampung lain juga boleh antum pindah, ya. Apalagi pindah ke daerah yang lebih banyak mengamalkan syiar-syiar Islam, akan lebih baik. Ada pembahasan unik tentang masalah orang semakin semangat ibadah kalau ada orang lain. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau dia semakin semangat ibadah karena ada orang lain, ya, untuk memperlihatkan kepada orang lain, ini nggak boleh. Namanya apa? Riya. Tapi kalau dia semakin semangat ibadah, ya, karena dia merasa semakin kuat dengan bergabung dengan teman-teman yang lain, maka ini boleh. Ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah sendiri, beliau minta kawan. Siapa? Harun alaihissalam. Ya. Dia takut akan dibunuh oleh Fir'aun. Ya, sebagaimana dalam surat Thaha. Ya. Kemudian dia minta agar Allah SWT jadikan Nabi Harun sebagai nabi juga. Ya. Di dalam surat Yasin juga, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. Kami kirim 2 orang rasul, ya, kemudian mereka dustakan, maka kami kuatkan lagi dengan yang ketiga. Artinya semakin banyak kawan-kawan kita yang saleh, insya Allah itu akan menambah semangat kita untuk beribadah. Maka hijrah, ini juga termasuk hijrah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita hijrah, apa yang harus kita perbuat? Jawabannya adalah mulai buat rencana. Cita-cita antum apa? Ya. Nah, ketika kita sudah memiliki tekad yang kuat untuk hijrah, laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kamu sudah punya tekad yang kuat, tinggal tawakal kepada Allah, bismillah, laksanakan. Ayat ini subhanallah, kalau antum baca ayat selanjutnya, kalau kalian sudah punya tekad yang kuat, tawakal kepada Allah. Ayat selanjutnya Allah SWT katakan, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Kalau Allah sudah menolong kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhzulkum, tapi kalau Allah menghinakan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, siapa yang bisa menolong kalian setelah Allah SWT tidak menolong kalian? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Jangan takut antum ketika hijrah, teman saya hilang, pekerjaan saya hilang, fasilitas yang dulu saya dapatkan hilang. Ya, tenang.
Antum tinggal pilih, antum mau ditolong oleh Allah atau ditolong oleh makhluk tapi Allah tidak menolong antum. Ya. Orang yang paham jelas pasti milih Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum harus ingat, para sahabat dulu hijrah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan enak-enakan setelah pindah ke Madinah, Masya Allah, dapat rumah yang besar. Nabi SAW bagi-bagi kunci rumah, ini ya, antum di komplek ini, antum komplek ini. Nah, antum nanti di sana kiosnya, dagang, antum nanti karyawan di sini. Enggak. Mereka tinggalkan itu rumah, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, ya enggak? Itu para sahabat. Suhaib Ar-Rumi tinggalkan hartanya, tinggalkan rumahnya di Mekah, datang kepada Nabi SAW. Dan banyak sahabat seperti itu. Bahkan Ummu Salamah itu pisah dengan suaminya hijrah duluan. Ummu Salamah tidak boleh ditahan oleh keluarganya. Baru setelah beberapa tahun ketemu lagi dengan istrinya. Ya, kemudian ikut jihad, wafat suaminya. Begitu, nggak gampang mereka. Jadi kita jangan merasa setelah hijrah ini hidup makin nyaman. Artinya di hidup dunia ini, tapi hati kita insya Allah semakin nyaman, ya. Dan antum harus tahu bahwasanya semakin kita beriman, semakin kita mengamalkan sunnah, ujiannya semakin berat. Rasulullah SAW katakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amthal fal amthal. Manusia yang ujiannya paling keras adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka. Maka di sini kuatkan tekad antum. Niatkan niat yang besar, niat yang tulus. Cita-cita yang besar untuk akhirat. Ya, adapun dunia jangan berharap terlalu besar. Cukup antum niatkan selama antum bisa hidup di dunia dan melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah dengan nyaman, cukup, gak usah aneh-aneh, wis. Gitu aja. Ya. Di sini Rasul SAW cita-citanya tinggi, tapi bukan untuk dunia, untuk akhirat. Di dalam Sahih Bukhari ada beberapa hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita sebutkan 3. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mengatakan, wadidtu anni uqtal fi sabilillah. Saya ingin, kata Rasulullah SAW, terbunuh di jalan Allah. Thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi. Thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal. Kemudian saya dihidupkan lagi, terbunuh lagi, perang lagi, hidup lagi, perang lagi, dan terbunuh lagi. Itu cita-citanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Rasulullah SAW saya ingin umur yang panjang, hidup di dunia abadi, tidak ada. Dan itu angan-angannya para sahabat juga sama. Makanya orang-orang kafir kalau perang lawan orang Islam bingung. Ini orang nggak pengen hidup, pengennya mati, makanya nggak ada takutnya. Justru para sahabat dulu kalau ngelihat saudaranya wafat, itu mereka nyesel. Mereka mengatakan hani'an lahu syahadah, enak sekali orang ini mati syahid. Sampai-sampai Khalid bin Walid itu kalau perang bawa pedang banyak sampai 7 sampai patah semua, enggak mati-mati. Orangnya matinya di mana? Di kasur. Dan beliau mengatakan semoga matanya orang-orang yang pengecut enggak bisa tidur. Saya perang, maju terus, enggak pernah mundur. Tapi tetap mati di kasur. Buat apa takut? Itu Khalid yang cari mati, nggak pernah mati. Ya, beliau mengatakan ngapain takut? Ya, maju terus. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau anna li mithla Uhudin dhahaba, ma uhibbu an yamurra alayya thalath, wa yabqa minhu syai' illa syai'an arsadtuhu lidain." Kata Rasulullah SAW, seandainya saya punya sebesar gunung Uhud berupa emas, saya enggak suka 3 hari berlalu dan masih tersisa emas itu.
kecuali saya sisakan untuk bayar utang. Itu Nabi SAW. Ini perlu latihan Pak untuk sedekah, ya. Karena jiwa kita ini kalau masih sangat-sangat cinta dengan dunia, Masya Allah, jangankan segede gunung Uhud, ya, segede dompet aja berat, ya, selembar kertas aja berat. Nah ini perlu dilatih, yang seperti ini sedekah perlu dilatih, mulai dari yang kecil-kecil. Kemudian Rasulullah SAW juga, ya, pernah mengatakan bahwasannya dunia ini, kata Rasulullah SAW, hanya milik 4 orang. Yang pertama, orang yang Allah SWT beri ilmu, kemudian dia diberi harta oleh Allah SWT, maka dia gunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Dia tahu hak-hak harta, dia sedekah, menyambung silaturrahim. Maka orang yang pertama ini, kata Nabi SAW, bi'a'lal manazil, kedudukannya paling tinggi. Orang yang kedua, Allah beri ilmu, intinya ilmu, tapi tidak diberi harta. Fahuwa yatamanna, dia bercita-cita, ya, dia berangan-angan. Kalau seandainya dia punya harta, dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan orang pertama. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fil ajri sawa. 2 orang ini pahalanya sama. Subhanallah. Ini enggak ngapa-ngapain dapat pahala juga. Ya. Yang ketiga, orang tidak dikasih ilmu oleh Allah, tapi dikasih harta melimpah. Dia tidak tahu hak-hak Allah, dia tidak sedekah, dia tidak sambung kerabatnya. Maka ini orang bi akhbathil manazil, kata Nabi SAW, kedudukannya paling buruk, paling hina. Orang yang keempat, miskin, kasihan, tidak dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Dan ini kebanyakan manusia, miskin, tidak punya ilmu. Kalau dia lihat orang kaya, dia lihatnya orang yang ketiga, ya. Maka dia akan mengatakan, kalau saya punya uang, saya akan lakukan seperti yang dilakukan oleh orang nomor 3, foya-foya, belanja ke sana kemari. Banyak masyarakat seperti itu. Lihat TV, kemudian ada film sinetron atau iklan atau apalah, liburan kemana, ya, maksiat. Banyak, ya, diam-diam di hati mengatakan, kalau saya punya uang, saya akan jalan-jalan kayak si fulan. Saya akan pergi ke sini, pergi ke sana, maksiat itu semuanya. Dan itu banyak manusia yang seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fil wizri sawa, dosanya sama 2 orang ini. Kok bisa belum melakukan sesuatu dapat pahala, belum melakukan sesuatu dapat dosa? Perlu antum ketahui bahwasanya niat itu ada 5 tingkatan. Yang pertama namanya hajis. Yang kedua namanya khatir. Yang ketiga namanya hadithun nafsi. Yang keempat namanya alham. Yang kelima namanya al-azm. 5 tingkatan ini disebutkan oleh al-Imam Taqiyuddin As-Subki Asy-Syafi'i rahimahullah. Hajis. Hajis itu pikiran-pikiran yang melintas. Dan kita semua pasti akan ada yang seperti itu. Yang ini enggak ada hukumnya, kata para ulama. Enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Kemudian al-khatir itu kalau kita biarkan berlangsung pikiran yang ini, ya. Dan ini juga tidak ada hukumnya, kata para ulama. Yang ketiga hadithun nafs. Kita mulai pikirkan. Kita bicara dengan diri kita, ya. Mulai ada kecenderungan untuk melakukan atau meninggalkan. Ini kalau tidak besar, maka juga belum ada hukumnya. Baru yang di keempat atau kelima ini masalah. Kalau alham itu keinginannya sudah kuat untuk melakukan atau meninggalkan. Al-azm, nah itu sudah bertekad kalau ada fasilitas, ada jalan, pasti dia lakukan. Nah yang ini
ya, baik itu dosa ataupun pahala dapat, meskipun baru niat. Oleh karena itu, ya ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya, namun sangat masyhur. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat saja dapat pahala. Ya, tapi kalau amal saja dapat pahala enggak? Tanpa niat enggak. Ya. Amal saja tanpa niat enggak dapat pahala, tapi niat saja tanpa amal bisa dapat pahala. Apalagi kalau dikumpulkan niat dan amal. Nah, maka ini penting kita bahas. Orang yang nomor 4 tadi, dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ketiga, alasannya cuma satu, karena tidak ada fulus. Kalau ada fulus, langsung berangkat ini orang. Dosa sama kayak maling, Pak. Dia sudah keliling, ya, sudah buat peta, dia sudah catat jadwal satpam, kapan istirahat, kapan ganti, berapa menit gantinya dan seterusnya. Ya. Berangkat dia untuk melakukan kejahatan, mau maling, mau nyolong. Ternyata satpamnya ndak ganti misalkan. Akhirnya dia ndak jadi. Tidak jadi melakukan kejahatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena siapa? Makhluk, karena satpam. Ya dosa juga dia. Karena seandainya seperti yang dia rencanakan, dia akan berangkat yang melakukan kejahatannya. Makanya dihukum oleh Allah SWT, dikenai dosa. Nah ini tentang masalah apa nih? Niat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dulu para sahabat cita-citanya tinggi. Kalau sudah mengenal Islam, mereka punya cita-cita yang mulia karena diajari oleh Rasul SAW. Ada 4 orang pemuda yang mereka sedang duduk-duduk di masjid, tempat duduknya, bukan di tempat lain. Siapa mereka? 3 ini anaknya sahabat, Zubair bin Awam. Yang pertama Abdullah bin Zubair, yang kedua Mus'ab bin Zubair, yang ketiga Urwah bin Zubair, yang keempat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar tanya kepada mereka bertiga, "Tamannau, sebutkan cita-cita kalian. Kalian ingin apa?" Abdullah bin Zubair dia mengatakan, "Atamannal khilafah, saya ingin jadi khalifah." Kemudian Mus'ab bin Zubair mengatakan, "Saya ingin jadi gubernur Irak." Kemudian Urwah bin Zubair mengatakan, "Saya ingin jadi seorang yang alim dan orang-orang akan mengambil ilmu dari saya." Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Adapun saya, amma ana fa atamannal maghfirah. Kalau saya ingin diampuni oleh Allah." Cuma itu. Ya. Maka ketika dewasa mereka mendapatkan semuanya apa yang mereka inginkan. Abdullah bin Zubair jadi khalifah meskipun banyak konflik di pemerintahan beliau, sampai akhirnya beliau wafat terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi alaihi minallah ma yastahiq. Kemudian Mus'ab bin Zubair jadi gubernur Irak. Kemudian Urwah bin Zubair betul-betul jadi ulama. Ini banyak hadis yang beliau riwayatkan dari bibinya, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, Abdullah bin Umar. Jadi begini, ketika sudah hijrah itu mereka maju terus, cita-citanya tinggi, ya. Jadi orang terbaik lah pokoknya di dalam Islam. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya, niat-niat para sahabat tadi, ya, itu yang harus kita pelajari. Jangan sampai ketika kita sudah hijrah, kita kemudian statis, stagnan hidup kita, nggak bergerak kemana-mana. Hijrah kita itu terbatas sebatas pakaian, aksesoris, udah, ya.
mulai jenggotnya dipanjangin. Ya. Kalau nggak panjang-panjang bingung cari obat sana sini, ketik online mana nih obat jenggot. Pasang ngaca, pakai penggaris diukur 1 cm, 2 cm. Alhamdulillah. Hijrah sudah semakin mantap. Yang akhwat ya mulai koleksi jilbab-jilbab yang besar, cadar ya, yang model kupu-kupu, yang model kelelawar, yang model ini itu banyak sekali. Yang ada bandonya yang Masya Allah ya. Dan seterusnya ya. Tapi ilmunya, kualitasnya tidak ditambah, ketaatannya, amal solehnya, ibadahnya tidak bertambah ya. Ini artinya hijrah kita masih hijrah-hijrahan, bukan hijrah beneran gitu. Kalau hadir ke majelis taklim juga begitu, kadang-kadang hadirnya cuma majelis-majelis taklim tertentu saja, tidak pengen menghadiri majelis taklim yang setiap hari ada. Antum lihat itu para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau sibuk, bukan main sibuknya ya. Dan beliau masih sempatkan setiap hari hadir ke majelis Nabi SAW. Namun beliau tidak bisa hadir setiap hari, harus kerja menghidupi keluarganya. Bagaimana siasat beliau untuk menyiasati ini? Beliau janjian dengan tetangga. Ya, dia punya tetangga, janjian. Ya, bikin jadwal. 1 hari saya, 1 hari kamu. 1 hari saya, 1 hari kamu. 1 hari Senin Umar yang datang ngaji, ya pulang bawa catatan, bawa hafalan, sampai rumah tetangganya datang kepada Umar, ya belajar kepada Umar. Selasa Umar nggak bisa datang, gantian ke pasar Umar cari uang, ya tetangganya yang pergi. Nah tetangganya yang nyata, tetangganya yang menghafal, kemudian disampaikan kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini antum bisa lihat di Sahih Bukhari, disebut oleh Imam Bukhari ini cerita ini, ya di kitab Al-Ilmu, kitab tentang ilmu, adab-adab menuntut ilmu. Nah ini sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau baru masuk Islam ketika umurnya berapa? 28 tahun ketika itu ya. Jadi sudah berapa tahun itu? Kalau kita hitung dari baliknya, anggaplah umur 12 tahun ya, 28 dikurangi 12 berapa tuh? 16 ya, 16. Udah banyak itu kafir. Maka beliau pengen mengejar. Nah nanti kita sebutkan siapa saja sahabat-sahabat yang pengen mengejar ketertinggalan dengan waktu yang singkat. Kemudian sahabat-sahabat yang lain seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, itu beliau rela untuk jalan dari Madinah ke Syam. Itu perjalanan sebulan, Pak. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitab beliau Rihlah fi Talabil Ilmi. Jadi beliau kumpulkan cerita-cerita para sahabat dan tabi'in yang mereka menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Di antaranya kisahnya Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir? Saya mendengar sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Jabir juga sahabat, tapi yang mendengar langsung hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Unais. Dan dia sudah tinggal di luar Madinah, di Syam. Apa yang beliau lakukan? Fabta'tu ba'iri, maka saya beli onta saya. Beli onta untuk menuntut ilmu. Kemudian siapkan bekal. Dia ini bukan pengen cari satu hadis, bukan. Dia hadisnya sudah dengar. Cuma pengen apa? Konfirmasi, benar enggak antum yang meriwayatkan hadis ini? Ya. Berangkatlah beliau sampai ke Syam, datang ke rumahnya Abdullah bin Unais. Kemudian beliau minta izin. Ada orang yang menjaga rumahnya, Abdullah bin Unais. Kemudian beliau bertanya, siapa? Jabir. Jabir bin Abdullah. Iya, Jabir bin Abdullah. Dari Madinah ke sini? Naam.
Abdullah bin Uwais langsung keluar, dipeluk itu Jabir bin Abdullah, kemudian beliau mengatakan, kenapa antum tidak utus orang supaya saya yang datang ke Madinah? Ya, nah itulah adab penuntut ilmu, kata Jabir. Murid datang kepada guru. Saya telah sampai kepada saya bahwasannya Anda mendengar dari Nabi SAW hadis, ya, tentang hadis rahmah. Ya, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka Allah tidak sayang kepada dia. Hadis itu. Ya, benar enggak kamu dengar? Iya, wis selesai, itu tok faedah yang dia dapat. Sekarang ya ikhwah, ini gadget ya. Dulu ulama satu hadis itu 1 bulan, antum 5 menit download 9 kitab hadis langsung masuk di HP antum. 5 menit aja. Apalagi kalau internetnya pakai kecepatan yang tinggi, mungkin semenit selesai atau enggak sampai semenit. Ribuan hadis masuk ke HP kita. Masalahnya dibaca enggak setelah itu? Ya. Al-Qur'an yang 30 juz 1 menit download jadi di HP kita. Masalahnya setelah itu kita enggak baca. Ya. Makanya fasilitas yang diberikan kepada kita ini luar biasa, tapi kesungguhan kita kurang. Sudah masuk waktu Isya. Tayyib, kita istirahat dulu, kemudian kita lanjutkan salat. Setelah salat kita lanjutkan, begitu. Ya, na'am. Ya. Jadi ini bagaimana para sahabat dulu ketika mereka tertinggal, ya, belajar, tertinggal dia masuk Islam, mereka kejar seperti itu. Insya Allah setelah Isya kita akan sebutkan kisah beberapa sahabat yang mereka hidupnya enggak lama di dalam Islam, tapi prestasinya luar biasa. Ya, prestasinya luar biasa. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Setelah tadi kita bahas tentang makna hijrah dan kita sebutkan bahwa makna hijrah ini mencakup 2 hal. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan yang mungkar, dan yang kedua adalah meninggalkan pelaku kemungkaran. Kemudian kita sudah bahas juga tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita berazam untuk hijrah. Maka kita harus menjauhi semua kemungkaran. Yang pertama, baik itu perbuatan syirik, perbuatan maksiat, dan yang ketiga perbuatan bid'ah. Dan untuk mengetahui rincian dari 3 kemungkaran tersebut, kita harus belajar. Jangan sampai kita terjatuh di dalam kemungkaran tanpa sadar. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau kamu sudah berazam, bertekad, maka tawakallah kepada Allah, serahkan kepada Allah SWT. Karena apabila Allah telah menolong kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan apabila Allah menghinakan kalian, maka tidak akan ada yang bisa menolong kalian. Dan tidaklah hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kemudian mulai buat cita-cita, targetkan. Jangan hanya diam di tempat. Rasulullah SAW sampai punya niatan beliau mati hidup lagi di dalam jihad. Beliau juga punya niatan kalau seandainya punya harta emas sebesar gunung Uhud, beliau akan infakkan selama 3 hari dan tidak disimpan kecuali untuk bayar hutang. Nah, beliau juga menjelaskan bahwasanya ada orang yang melihat orang lain punya harta, dia ingin sedekah, dia ingin berbuat baik. Ada juga orang yang melihat orang lain kaya, dia ingin bermaksiat, menggunakan harta tersebut untuk maksiat. Kemudian kita juga sudah sebutkan tadi ada pemuda-pemuda sahabat yang mereka punya cita-cita yang tinggi, yaitu Abdullah bin Zubair yang ingin jadi khalifah,
kemudian Mus'ab bin Zubair yang ingin menjadi seorang gubernur di Irak, kemudian yang ketiga Urwah bin Zubair yang ingin menjadi ulama, dan Abdullah bin Zubair yang ingin menjadi orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah sebutkan bahwa setelah hijrah itu tidak mudah, urusan kita tidak menjadi mulus tanpa hambatan, tanpa ujian, tidak. Justru orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian kita juga sudah contohkan bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu tadi. Umar bin Khattab yang bergantian dengan tetangganya Abdullah Jabir bin Abdullah yang beli kendaraan untuk mengkonfirmasi satu hadis kepada Abdullah bin Unais dari Madinah berangkat ke Syam. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, kesungguhan-kesungguhan mereka dalam belajar Islam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi kedua ini tentang bagaimana para sahabat dahulu yang mereka baru masuk Islam setelah dakwah Islam ini berlalu selama bertahun-tahun didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati oleh Allah, penyesalan, pengakuan akan perbuatan dosa, menangis itu bisa jadi awal kebaikan bagi kita. Apalagi kalau kita menangis karena menangisi kesalahan-kesalahan kita. Bahkan kadang-kadang pelipur lara kita dari sebuah musibah adalah musibah lain yang lebih besar. Contohnya seperti pada perang Uhud, para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka melihat orang-orang musyrik sudah terpukul mundur dan mereka melihat ghanimah berceceran. Yang namanya perang pasti ada ghanimah. Mereka mulai merangsek maju untuk mengambil harta-harta itu. Namun apa yang terjadi setelahnya? Kalah. Pasukan Khalid bin Walid mengambil posisi bukit dan posisi kaum muslimin menjadi terjepit di tengah. Ketika itu kemenangan tidak mereka dapat dan harta tidak mereka dapat. Sedihnya bukan main di situ. Panik, ada yang lari, dan sebagian kaum muslimin tidak peduli dengan kaum muslimin yang lain ketika itu. Yang penting adalah menyelamatkan diri. Ketika itu terjadi, ada kabar yang lebih dahsyat lagi. Apa? Rasulullah SAW meninggal di perang Uhud, dan kabar ini disebarkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad telah wafat. Ternyata musibah yang mereka alami karena dunia tadi hilang langsung, karena mereka merasa kematian Rasul SAW ini lebih besar dari segala-galanya, maka mereka kembali lagi. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kejadian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 153, "Ittus'iduna wa la talwuna 'ala ahad war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghamm." Ketika kalian maju ke depan mengambil harta-harta itu, kemudian kalian dipukul mundur oleh Nabi SAW, kalian sudah dipanggil nggak boleh maju, tetap pada posisi, ya. Wala talwuna ala ahadin, bahkan kalian tidak perhatikan orang lain. Nabi sudah panggil-panggil. Akhirnya fa asabakum ghamman, kalian ditimpa oleh Allah SWT dengan kesedihan, yaitu apa? Kekalahan dan kehilangan harta. Bighammin, ditimpakan lagi kesedihan yang kedua, kegundahan yang kedua, yaitu kabar kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Allah katakan likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, supaya kalian tidak merasa sedih atas apa yang telah luput dari kalian
dan tidak merasa sedih atas musibah yang menimpa kalian. Karena di dalam hatinya orang mukmin, musibah karena agama, musibah dalam akhirat itu lebih besar dibandingkan musibah dunia. Jadi kalau kita hijrah, ya, kemudian kita kehilangan dunia dan fasilitas, antum ingat, kehilangan akhirat itu lebih besar. Itulah yang terjadi kepada para sahabat yang akhirnya mereka dalam waktu yang singkat ingin mengejar sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam sejak awal dakwah Nabi SAW. Yang pertama adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz, yang kira-kira beliau masuk Islam dan umur beliau di dalam Islam hanya 4 tahun saja. 4 tahun saja. Namun keberanian beliau dalam membela Nabi SAW, khususnya ketika perang Badar terjadi, ketika orang-orang kafir menyerang kaum muslimin, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal, kemudian orang-orang munafik mundur dan tidak mau ikut perang, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang yang ikut bersama beliau, bagaimana menurut kalian, kita maju atau tidak? Kaum muhajirin yang sudah meninggalkan harta bendanya pergi dari Makkah ke Madinah, jawaban mereka satu, kami ikut, karena kami sudah meninggalkan segalanya, masa ada ikut? Diulang lagi pertanyaannya oleh Rasul SAW. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz faham. Beliau mengatakan, sepertinya Anda inginkan jawaban dari kami orang-orang Ansar, wahai Rasul SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, berangkat. Seandainya Anda perintahkan kami untuk menyeberangi lautan ini, kami akan seberangi. Dan kami tidak akan mengatakan seperti orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan kepada Musa, diajak perang oleh Musa untuk menaklukkan Palestina. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berangkat kamu wahai Musa dengan Tuhanmu berdua, kemudian peranglah kalian dan kami duduk di sini. Itu orang-orang Yahudi, ya ikhwan. Nabi Musa suruh berangkat sendiri bersama Allah, perang berdua, orang Yahudi nunggu. Ya. Kata Sa'ad, idhab anta wa rabbuka inna ma'aka muqatilun. Kata Sa'ad, berangkatlah engkau dengan Tuhanmu, kami akan ikut berperang bersamamu. Ini prestasi luar biasa. Beliau menguatkan hati orang-orang Ansar karena beliau pemimpinnya. Dan ketika beliau masuk Islam, ya, semua orang yang ada di suku beliau masuk Islam semua. Ketika perang Khandaq terjadi pengkhianatan dari orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, beliau yang berangkat, ya, untuk menghukum mereka. Dan di situ beliau terluka parah sehingga beliau harus dipulangkan ke Madinah dan meninggal karena luka tersebut. Apa yang terjadi, jemaah yang dirahmati oleh Allah? Ya, arus Allah Subhanahu wa taala bergetar, kata Nabi SAW. Arus makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bergetar karena kematian Sa'ad. Ini sampai, ya, seperti itu dan tidak pernah lagi bergetar untuk kematian orang yang lain. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, beliau masuk Islam di rumah saudarinya, yang ketika itu dia tujuannya bukan ingin masuk Islam, tapi justru untuk melarang saudarinya ikut-ikutan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia temukan di situ orang-orang sedang belajar Islam. Akhirnya dia tertarik membaca Al-Quran dan dia masuk Islam dan minta ditunjukkan di mana Nabi Muhammad SAW. Dijawab di rumahnya Al-Arqam. Maka dia berangkat ke sana, dia mengetuk pintu. Ya, Nabi SAW izinkan dia untuk masuk dan Hamzah berjaga. Kalau Umar macam-macam, Hamzah yang hadapi. Ternyata dia masuk Islam. Dan dia kaget, saudaranya di situ Zaid bin Khattab, saudara kandungnya, sudah masuk Islam duluan.
Umar mengatakan, wahai Zaid, kamu masuk Islam tanpa izin kepada saya. Kata Zaid, saya nggak perlu izin kamu orang yang kasar. Kemudian kata Umar, dan wallahi saya tidak akan jadi orang yang lemah ketika saya sudah masuk Islam. Nah, itu Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas bercerita, saya pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, kenapa dia dinamakan Al-Faruq oleh Nabi SAW. Al-Faruq, apa artinya Al-Faruq? Pembeda. Maka Umar bercerita, ketika itu saya bertanya kepada Nabi SAW, ketika dakwah Islam baru awal-awal masih sembunyi-sembunyi, itu tahun ke-6 kenabian. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran dan mereka itu sesat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, demi Allah kita di atas kebenaran dan demi Allah mereka di atas kesesatan. Maka Umar mengatakan, fafimal ikhtifa. Kalau begitu kenapa kita sembunyi-sembunyi? Artinya kalau kita sudah tahu kita benar, ya sudah kita benar, ngapain sembunyi? Maka Umar mengatakan, fa ukhrijna fi safain. Maka kami disuruh Rasulullah SAW keluar dalam dua barisan. Satu barisan saya yang pimpin, barisan yang kedua Hamzah yang pimpin. Kata Umar, wajahnya orang-orang Quraisy tidak pernah terlihat berubah seperti hari itu ketika mereka melihat saya dan Hamzah memimpin rombongan kaum muslimin, bukan pasukan ya, ketika itu bukan perang. Dan mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, ketika itulah Umar dijuluki Al-Faruq oleh Nabi SAW. Mus'ab bin Umair cerita bagaimana efek masuk Islamnya Umar. Ya, Mus'ab mengatakan, dulu kami sebelum Umar masuk Islam sembunyi-sembunyi. Setelah Umar masuk Islam, kami bisa beribadah di Masjidil Haram. Ada halaqah ilmu di Masjidil Haram, dan orang-orang yang dulu menindas kami, ya, tidak berani lagi menindas kami setelah masuknya Umar radhiyallahu taala. Ini Umar, ya. Ketika beliau masuk Islam, efeknya sangat luar biasa. Bukan ketika dia jahiliyah, sangar, preman, misalkan. Ketika masuk Islam, lembek, nggak berani sama orang. Ketika dia dulu belum taubat, ya, pemberani. Setelah masuk Islam, pengecut. Setelah taubat jadi pengecut. Umar mengatakan tidak, saya dulu kasar sebelum Islam, dan setelah saya Islam saya nggak mau jadi pengecut. Makanya beliau dijuluki Al-Faruq. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu, ada satu kisah yang mana beliau sangat sesali kejadian ini. Zaman sekarang kisah ini jadi kebanggaan kalau kita ceritakan, tapi Umar dulu nyesal ketika kisah ini terjadi. Kisah apa itu? Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu terjadi pada tahun 6 Hijriah, ya, setelah hijrah ke Madinah tahun ke-6. Itu Nabi SAW bermimpi beliau berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Maka para sahabat bersiap untuk umrah. Mereka nggak siap-siap perang, nggak bawa senjata. Mereka bawa unta, mereka bawa sembelian untuk disembelih di sana. Kan ini ibadah. Nah, ketika itu sampai di daerah yang disebut dengan daerah Hudaybiyah, orang-orang Quraisy menghalangi kaum muslimin tidak boleh masuk Makkah. Dan di situ ada beberapa orang yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Nabi SAW. Sebenarnya kalau kita mau kisahkan Hudaybiyah ini banyak sekali faedahnya, ya. Namun akan panjang nanti. Intinya ada 3 orang yang maju bernegosiasi. Yang pertama ada orang dari Bani Ahabish, dan orang ini bersekutu dengan orang-orang Quraisy dengan janji memuliakan Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW tahu orang ini yang datang, maka Rasulullah SAW nggak perlu banyak ngomong. Ini bagaimana kepiawaian Rasulullah SAW menghadapi orang. Rasulullah SAW tahu karakter orang. Oh, ini orang suka Ka'bah. Apa yang beliau katakan?
tolong onta-onta taruh depan. Ketika orang ini datang, dia bertanya, apakah semua onta ini akan disembelih untuk Allah SWT di Masjidil Haram? Rasulullah SAW tinggal jawab, ya. Udah, orang itu balik lagi, nggak perlu banyak bicara. Rasulullah SAW yang tadinya musuh justru bawa informasi tentang kebaikan Nabi SAW. Dia malah memusuhi orang-orang Quraisy. Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang Quraisy kalau mereka melarang orang yang mau ibadah di Ka'bah. Ya, nggak perlu banyak bicara. Yang kedua datang itu namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia ini kepala suku, rajanya Bani Tsaqif. Dia datang kepada Nabi SAW dan ya bersikap layaknya seorang raja. Ya, maka Nabi SAW juga merubah posisi dan para sahabat dijadikan di depan seakan-akan Rasulullah SAW raja. Ada Abu Bakar, ada Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi. Ketika dia datang langsung dicela oleh Abu Bakar. Ini pukulan pertama karena dia raja nggak pernah dicela orang. Dicela, mentalnya turun. Ya. Kemudian dia menarik jenggot Nabi SAW, ditarik itu. Ngomong-ngomong, ditarik jenggotnya Nabi SAW, dipukul oleh Mughirah bin Syu'bah dengan gagang pedang. Tarik lagi, dipukul lagi. Mughirah mengatakan, kalau kamu berani ulurkan tanganmu lagi, kamu akan pulang nggak pakai tangan. Ya. Baru dia tanya, ini siapa? Mughirah bin Syu'bah, onaanmu sendiri, dari Bani Tsaqif juga. Ini pukulan telak. Ini Bani Tsaqif sekarang berani sama saya. Ya. Nah, di situ dia melihat bagaimana para sahabat ketika Nabi berbicara, mereka tunduk, tidak berani melihat Nabi. Ketika Nabi ludahnya tidak jatuh ke tanah, direbut oleh para sahabat. Ketika beliau berwudu, air wudu sisanya rebutan sahabat. Dia balik, gagal negosiasi. Nyampe kepada orang Quraisy, dia mengatakan, wallahi saya sudah masuk ke kerajaannya Romawi, Persia, tapi saya tidak pernah lihat raja seperti Muhammad. Sangat dihormati. Ketika dia bicara, tidak ada orang yang berani melihat dia. Ketika dia meludah, tidak sampai ke tanah. Ketika dia berwudu, air wudunya direbutkan oleh sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa raja yang seperti ini. Ya, justru apa? Membawa info tentang kekuatan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Namanya Suhail. Suhail itu artinya gampang. Maka Nabi SAW mengatakan, yang datang Suhail, semoga Allah memudahkan urusan kalian. Maka negosiasi terjadi dan dibikinlah perjanjian Hudaybiyah yang seolah-olah perjanjian itu memberatkan kaum muslimin. Karena kalau ada orang masuk Islam pergi hijrah ke Madinah, harus dikembalikan lagi ke Makkah. Melihat Nabi SAW menandatangani perjanjian ini, Umar gerah, nggak terima Umar. Tidak masuk akal ini keputusan Nabi SAW. Bagaimana ada perjanjian yang menyudutkan kaum muslimin kok ditandatangani? Bahkan ketika Nabi menulis Muhammad Rasulullah, orang Quraisy tidak terima. Suhail mengatakan, kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami nggak mungkin menghalangi kamu. Ganti, tulis Muhammad bin Abdullah. Ya, dihapus oleh Rasulullah, diganti Muhammad bin Abdullah. Ya, Ali yang disuruh nulis. Nah, Umar di situ protes kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau kita mati, kita masuk surga. Kalau mereka mati, mereka masuk neraka. Betul tidak? Iya betul. Terus kenapa kita ini menghinakan agama kita? Kenapa tidak dilawan saja? Umar begitu modelnya orangnya, frontal orangnya. Apa kata Rasulullah SAW? Saya adalah utusan Allah dan ini adalah perintah Allah. Sudah selesai, itu top. Umar masih tidak puas. Dia datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa itu Rasulullah SAW menandatangani perjanjian yang menghinakan kita? Jawaban Abu Bakar apa? Beliau adalah utusan Allah dan itu perintah Allah, selesai. Umar pokoknya, gimana sih Anda bisa ngerasakan ya perasaan Umar? Gak terima Umar. Ternyata 1 tahun berikutnya justru perjanjian itu menguntungkan kaum muslimin.
Kan gampang, orang Islam nggak boleh hijrah ke Madinah, ya hijrah ke tempat yang lain, beres. Ternyata hijrah ke tempat lain ini justru memperluas ya daerah kaum muslimin. Perdagangan Quraisy yang ke arah Syam terhalangi oleh kampung baru Islam. Yang minta dibatalkan sendiri adalah orang Quraisy. Nah di situ Umar nyesel banget. Ya. Karena beliau sudah tidak percaya kepada keputusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Umar lakukan? Ya, beliau mengatakan sebagaimana dalam Rahiqul Maktum disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan, fa'amiltu lidzalika a'malan, maka saya mengamalkan amalan-amalan besar untuk menebus dosa saya itu. Dosa yang mana? Dia protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak percaya dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengamalkan amalan-amalan yang sangat banyak. Maziltu atasaddaq wa asumu wa usalli wa u'tiq minalladzi sana'tu yawma idzin. Saya sedekah, puasa, salat, memerdekakan budak gara-gara perbuatanku di hari itu. Makhafata kalamil ladzi takallamtu bih, karena saya khawatir akibat dari ucapan yang saya ucapkan. Hatta rajautu an yakuna khairan, sampai saya mengharap ini amalan yang saya lakukan sudah cukup baik ya, untuk menggantikan dosa tersebut. Ini Umar radhiyallahu taala anhu. Satu kesalahan yang dilakukan oleh beliau, dan beliau nggak seperti itu, nggak menolak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kebanyakan orang zaman sekarang yang kalau disampaikan hadis kepada dia menolak, tidak mau, ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja, atau karena malas, atau karena takut manusia, atau karena apalah alasannya. Lihat ini sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berikutnya yang ketiga, ini luar biasa yang ini, buronan ini, buronan orang Islam, orang ini, anaknya panglimanya Quraisy. Siapa? Ada yang kenal? Hah? Ikrimah, ya, bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Dia masuk Islam pada penaklukan Makkah. Dan ketika penaklukan Makkah, Nabi SAW mengizinkan ada orang-orang yang boleh dibunuh meskipun di Masjidil Haram. Di antaranya Ikrimah, karena udah besar dosanya Ikrimah ini. Ya, dia memimpin itu orang-orang Quraisy untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalau Umar, ya, gara-gara satu ucapan saja beliau nyeselnya bukan main. Bagaimana dengan Ikrimah? Ya. Dan beliau baru masuk Islam setelah Fatu Makkah, yang mana Allah SWT berfirman, la yastawi minkum man amana man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Tidak sama dari kalian orang-orang yang infak sebelum Fathu Makkah dan dia berperang sebelum Fathu Makkah. Mereka itu lebih besar derajatnya dibanding orang-orang yang menginfakkan harta setelah Fathu Makkah dan berperang setelah Fathu Makkah. Namun dua-duanya tetap dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ikrimah ini benar-benar telat. Ya, ada di level keduanya sahabat. Karena dia baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Nah, Ikrimah sendiri akhirnya masuk Islam, ya, setelah Fathu Makkah, yang mana dia sebelumnya menggantikan posisi ayahnya menjadi pemimpin dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini yang memegang kendalinya orang-orang
Quraisy. Sebelumnya Abu Jahal, kemudian setelah dia mati digantikan oleh Ikrimah. Nabi SAW ketika Fatu Makkah mengatakan, "Uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah." Bunuh mereka, termasuk Ikrimah, meskipun mereka kalian temukan sedang bergantung dengan kain penutup Ka'bah. Artinya ini orang dosanya udah banyak banget. Ya. Nabi SAW sebut nama mereka satu, di antaranya Ikrimah, Barokah, istri solehah. Istrinya datang kepada Nabi SAW, sudah masuk Islam istrinya. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, tolong berikan keamanan untuk Ikrimah. Saya jamin keamanannya dia." Dan ini dalam Islam ya, meskipun wanita kalau sudah menjamin keamanan, memberikan jaminan keamanan kepada seseorang, maka dihormati dalam Islam. Ya, wanita dalam Islam menjamin keamanan suaminya yang kafir, maka Rasulullah SAW tidak membunuh Ikrimah dan menjamin keamanannya Ikrimah kalau dia datang ke Makkah. Kemudian dia pergi membawa Ikrimah. Ikrimah datang dari Yaman. Dia lari ke Yaman. Maka ketika dia datang, Rasulullah SAW menyambutnya, menyapa. Ini akhlak Rasulullah SAW bukan main. Gak ada dendam-dendam. Ya, kalau orang sudah masuk Islam sudah hilang semua. Track record yang buruk-buruk hapus semua. Sudah masuk Islam dia, sudah taubat dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Marhaban birraqibil muhajir." Selamat datang penunggang kuda yang hijrah kepada agama Islam. Faqala ma aqulu ya Nabi Allah. Kata Ikrimah, apa yang harus saya katakan wahai Nabi Allah? Qala, ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya dia bersyahadat. Qala thumma madza? Kemudian kata Ikrimah, terus apa lagi? Qala taqulu, kamu ucapkan, Allahumma inni ushiduka anni muhajirun mujahid. Katakanlah, aku berjanji kepada Allah, ya Allah, aku adalah orang yang hijrah dan akan berjihad. Itu yang harus dilakukan oleh Ikrimah untuk menebus dosa-dosa. Jihad. Dia dulu memimpin kaum Quraisy untuk memerangi kaum muslimin, jihad. Fafa'ala, akhirnya dia lakukan. Ya. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anta sa'ili syai'an u'tihi ahadan min nas illa a'taituk." Sekarang wahai Ikrimah, tidaklah engkau meminta sesuatu yang aku berikan kepada orang yang lain, kamu minta yang sama, saya akan beri juga karena kamu muslim. Faqala, maka Ikrimah mengatakan, "Amma inni la as'aluka malan." Saya enggak minta harta. Orang kaya dia. Inni aktsaru Quraisyin malan, saya orang paling kaya di Quraisy. Walakin as'aluka an tastaghfirani. Satu yang saya minta, mintakan ampun untuk saya. Nah, itu kata siapa? Mintakan ampun. Uang udah enggak manfaat begitu. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, la atruku maqaman qumtuhu li asudda bihi an sabilillah illa qumtu mithlahu fi sabilillah." Demi Allah, tidaklah saya dulu menghalangi jalan Allah, melainkan saya akan lakukan seperti itu juga untuk membuka jalan Allah. Wala atruku nafaqatan asuddu biha an sabilillah, dan saya tidak akan meninggalkan nafkah sedekah yang dulu saya keluarkan untuk menghalangi jalan Allah, melainkan saya akan infakkan yang semisalnya juga untuk membuka jalan Allah. Falamma kana yaumul Yarmuk nazala fatarajjal. Ketika perang Yarmuk, ya ikhwah, dia turun dari kendaraannya dan dia jalan lari. Faqatala qitalan syadidan. Nah, di situ beliau berperang mati-matian, faqutila, sampai terbunuh. Fawujida bihi bid'un wa sab'un min baini ta'nah wa darbah wa ramyah. Ya, didapati luka di tubuhnya ini ada banyak sekali luka, 70 luka. Orang Arab kalau mengungkapkan sesuatu yang banyak 70. Kalau orang Indonesia 1000 ngomong dia kan 1000 luka. Maksudnya apa? Banyak sekali lukanya.
ada yang pakai panah, ada yang pakai pedang, ada yang pakai tombak. Itu luka-luka di badannya Ikrimah. Pokoknya dia ingin membuktikan taubat. Masya Allah. Nah ketika itu sebenarnya beliau sudah dilarang oleh Khalid bin Walid, karena Ikrimah jadi panglima juga. Khalid mengatakan, wah Ikrimah jangan turun, kalau kamu mati ya pasukan ini akan down mentalnya nanti. Kata beliau menjawab ucapan Khalid, khalli anni ya Khalid, biarkan saya wahai Khalid, fa innahu qad kana laka ma'a Rasulillah sabiqah. Kamu pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inni wa abi kunna min asyaddin nasi ala Rasulillah. Tapi kalau saya dan ayah saya, kami ini orang yang paling keras memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, terus beliau turun dan perang sampai meninggal. Nah ini yang beliau lakukan untuk apa? Menebus kesalahan. Yang berikutnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga sama, ya. Panglimanya orang-orang Quraisy yang mengalahkan kaum muslimin di perang apa? Uhud. Beliau juga sama, ya. Dia masuk Islam juga di akhir-akhir sebelum Fathu Makkah. Bersama siapa? Amr ibnul As, ya. Kedua-duanya ketemu dan dua-duanya datang ke Madinah untuk masuk Islam. Nah, beliau mulai menjadi orang penting di dalam tubuh kaum muslimin setelah perang Mu'tah. Di mana di perang Mu'tah itu Nabi SAW menunjuk 3 panglima, yaitu Zaid bin Haritha, kemudian Ja'far bin Abi Talib, dan satu lagi siapa? Lupa satu lagi. Intinya tiga-tiganya terbunuh. Sampai Ja'far itu tangannya terpotong itu untuk beliau melindungi panji supaya tidak jatuh. Karena kalau panjinya jatuh sudah dianggap kalah. Ya, Ja'far sampai lindungi dengan tangan beliau. Akhirnya ketika panjinya mau jatuh diambil oleh Khalid. Kemudian dia maju sampai pedangnya patah semua, tinggal satu pedang kecil. Kemudian ketika pulang dipuji oleh Nabi SAW. Panglima pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga meninggal. Kemudian panji peperangan diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid. Dan beliau dijuluki Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, ya. Dan beliau ini amal solehnya jihad seperti Ikrimah, sama. Beliau Al-Quran tidak hafal, hafalannya surat-surat pendek, ya. Beliau pernah ditanya, kenapa kalau ngimami kok pakai surat-surat pendek terus? Kata beliau apa? Saya sibuk jihad. Coba antum ditanya, antum kenapa harus surat-surat pendek terus? Apa jawaban kita? Sibuk apa? Ya, jawab masing-masing. Nah, sibuk apa? Nah, sibuk pegang HP kita. Nah ini Khalid bin Walid. Dan seperti yang kita katakan tadi, beliau wafat di atas tempat tidur beliau. Ada lagi namanya sahabat Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik. Nah itu beliau wafatnya pada perang Uhud, Nah itu beliau benar-benar masuk Islam dan beliau pengen mati syahid, ya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kalau saya mati syahid di sini, ya, apa yang akan saya dapatkan?" "Surga, insyaallah," kata Rasulullah. Maka dia buang itu korma-korma yang ada di tangannya dan beliau maju terus. Ketika itu kaum muslimin sedang lari, mundur karena diserang oleh Khalid. Dan dia mengatakan, "Ya Allah, saya berlepas diri dari perbuatan teman-teman saya yang lari, dan saya berlepas diri dari perbuatan orang-orang Quraisy yang menyerang Nabi." Dan beliau maju terus. Kemudian dihentikan oleh Sa'ad bin Mu'adz kalau nggak salah. Sa'ad bin Mu'adz menghentikan, "Jangan maju, orang-orang mundur." Kata Anas bin Nadhr, "Wahai Sa'ad,
saya cium bau surga di balik bukit Uhud ini. Dan sampai beliau terbunuh, kata Anas bin Malik, itu dimutilasi sama orang-orang Quraisy. Dan tidak ada yang mengenali jasadnya kecuali saudarinya. Itu pun bukan dari wajahnya, dari tangannya. Dikenali oleh siapa? Saudari. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kisah-kisah yang seperti ini masih banyak sekali dari sahabat. Ya, kita nggak minta antum untuk mati di medan jihad, jangan diartikan setelah ini kemudian ada yang berangkat kemana kemudian perang lah. Ya, jihad di zaman kita ini banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi ya. Saya khawatir nanti ada yang berangkat bikin pasukan setelah ini. Lah, ya harus ada pemimpin jihad. Kalau jihad nggak ada pemimpinnya namanya jihad, ya bukan jihad. Rasulullah SAW yang mimpin. Ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Nah, intinya adalah kita tahu bagaimana pengorbanan mereka ketika mereka hijrah. Yang terakhir, ikhwah, bagaimana caranya kita istiqomah. Nah, kalau sudah hijrah, istiqomah itu bagaimana? Yang pertama, antum harus tahu bahwasanya hidayah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minta terus kalau antum salat, ketika antum baca ihdinas siratal mustaqim, antum harus merasa sedang berdoa, jangan cuma sekedar baca. Minta itu kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi minta kepada Allah. Rasulullah SAW minta hidayah itu tiap malam. Aisyah ditanya, hadis ini ada di Sahih Muslim, ditanya bagaimana Rasulullah SAW berdoa istiftah kalau salat malam. Maka Aisyah mengatakan, beliau berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim fahdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail dan Tuhannya Israfil. Ini tiga malaikat sumber kehidupan. Jibril sumber kehidupan hati, wahyu. Mikail sumber kehidupan di dunia, hujan. Israfil kehidupan di akhirat. Ya. Engkau memberi petunjuk, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau memberi petunjuk orang yang Engkau kehendaki dengan izinmu, maka berilah petunjuk kepadaku atas perselisihan yang terjadi. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapapun untuk jalan yang lurus. Itu doa salat malam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iftitahnya itu. Jadi minta kepada Allah. Yang kedua, antum harus usaha jemput hidayah. Jangan hidayah menjemput. Karena kita minta usaha, itu namanya tawakal. Kalau tawakal minta tok, enggak usaha. Nah, ini namanya menghayal, bukan tawakal. Ya. Ada orang berdoa, ya Allah, berikan saya perut yang kenyang, harta yang cukup, ilmu yang banyak. Amin. Pasang kasur, tidur. Besok dilihat dompetnya, belum, doa lagi. Gitu. Ya enggak ya ikhwan, usaha. Maryam, wanita hamil mau melahirkan, minta makan kepada Allah SWT. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Itu goyangkan itu pohon korma, wahai Maryam. Ini perempuan hamil mau melahirkan disuruh goyang-goyang pohon korma biar jatuh. Masuk akal enggak kira-kira? Kita aja enggak hamil goyang-goyang pohon korma enggak jatuh-jatuh. Ini Maryam yang sedang lemah, ya, di atas kelemahan. Intinya apa pelajaran? Usaha. Urusan hasil Allah yang bantu. Bagaimana cara usaha untuk istiqomah? Belajar. Ya. Datangi majelis-majelis ilmu. Cari teman-teman yang saleh. Belajar akidah yang benar. Ya. Dari sumber yang benar, dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW.
Jangan sampai antum mau diceritain orang akidah meyakini ini dan itu nggak ada dalilnya. Apalagi dalilnya cuma akal. Akal itu ada fungsinya ya ikhwan. Fungsinya itu seperti tukang ojek ya. Akal. Gimana maksudnya Ustaz? Jadi antum mau pergi cari dokter. Dokter apa? Jantung misalkan ya. Atau dokter apa aja lah terserah. Antum mau berobat. Antum nggak tahu alamatnya dokter. Antum ngojek antum. Tukang ojek tahu. Ya. Maka tukang ojek mengantarkan antum kepada dokter. Kemudian setelah sampai di dokter, antum berobat, antum tanya sama dokter, konsultasi. Dokter kasih resep. Setelah antum dapat resep, antum balik ke tukang ojek tadi. Tukang ojek nanya, resep apa yang dikasih dokter? Suruh beli obat A, B, C. Kemudian si tukang ojek bilang, jangan dibeli, itu salah. Kamu harusnya beli D, E, F. Nah sekarang anak tanya, antum ikut siapa? Dokter atau tukang ojek? Hah? Tukang ojek? Semoga Allah menyembuhkan antum. Dokter. Kenapa? Akal kita itu begitu. Akal kita itu digunakan untuk mengetahui ini Muhammad Rasulullah. Ya. Dia utusan Allah. Kita datang kepada Nabi Muhammad. Kita tanya urusan agama kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajari kita agama Islam itu begini, 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 begini. Kemudian akal nanya kita lagi, gimana Islam yang diajarkan? Oh itu salah, sholat tuh nggak begitu, begini caranya. Antum percaya siapa? Jadi akal kita gunakan untuk ini Nabi Muhammad, ini Al-Quran, ini hadis yang sahih, ini ayat Al-Quran. Stop sampai di situ. Ada pengurusan agama yang jelasan siapa? Ya syariah, bukan akal kita. Paham ya? Itu fungsi akal. Jangan melebihi batas. Nah, tukang ojek jangan jadi dokter. Tolong. Ya. Nah setelah antum tahu ini Al-Quran, ini hadis, nah itu belajar di Al-Quran dan hadis, belajar Islam dari Al-Quran dan hadis. Kemudian, ya, antum harus tahu bahwa seni istiqomah itu menyeluruh, bukan cuma pakaian, bukan cuma ini jenggot. Antum sudah berjenggot bagus. Yang belum bisa usahakan, itu sunnah Nabi SAW. Ibu-ibu pakai jilbab yang besar. Tapi jangan sebatas itu. Ada ibu-ibu pakai jilbab besar, pakai cadar, akhlaknya na'udzubillah. Ya, mulutnya, tangannya di media sosial. Ada yang pakai jenggot, cingkrang celananya, kalau ketemu saudaranya tidak senyum, tidak salam. Ini juga nggak benar, ya. Akhlak. Makanya pelajaran itu ada akidah dan akhlak. Artinya kalau akidah kamu benar, akhlak kamu harus benar. Karena akhlak itu adalah proyeksi dari akidah. Kalau akidah kita benar, maka harusnya akhlak kita juga benar. Ya, akhlak yang baik. Nah, kalau antum sudah tahu, lakukan sekarang. Ya, lakukan. Ya. Jadi ini adalah hijrah yang sebenarnya itu seperti ini. Kita terus belajar dan minta kepada Allah SWT agar kita ditutup hidup kita ini dengan jalan yang seperti ini, husnul khatimah. Bukan berhenti belajar, bukan seperti sekolah kalau udah lulus selesai udah enggak. Kita ini cari apa? Ilmu, bukan cari ijazah, bukan cari rapot, bukan cari nilai. Ya, kita cari ilmu terus sampai wafat. Ini musim-musim liburan sekolah nih. Nah ini saya sering ngingetin murid-murid yang sekolah, belajar itu kan ibadah Pak ya. Ibadah kan belajar. Nah, ibadah itu berarti dapat apa? Pahala kan gitu. Nah ini liburan kok senang gitu liburan dapat pahala. Ini kan aneh ya. Jadi liburan itu harusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih banyak lagi. Kalau dulu saya kajian misalkan kitab ini, ketika kajiannya libur saya bisa baca kitab yang lain. Sekolah saya ngajinya ini. Di kelas kadang-kadang Ustadz menyebutkan nama kitab, ya saya belum sempat lihat. Ya saya kumpulin nama kitab-kitab yang disebutkan oleh Ustadz tadi. Nah,
waktu liburan nih ada internet, saya pakai internetnya buat download buku, kemudian saya baca. Nah itu harusnya ketika waktu liburan, bukan libur belajar. Ya kalau bisa jangan berlalu satu hari melainkan antum terus menambah ilmu, terus menambah amal, terus menambah ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan juga bagi para jemaah yang hadir. Ini sebenarnya tadi panitia sampaikan jadwal selesai jam 20.45, kemudian tanya jawab 15 menit, tapi sekarang sudah jam 9, jadi sudah habis waktunya. Sudah habis ya, nggak ada sesi tanya jawab. Kalau mau bertanya, antum silakan tanya kepada panitia, nanti insyaallah kalau ada waktu ya kita jawab insyaallah. Biasanya kalau orang bahas hijrah itu nanya, gimana saya kerja Ustaz? Gimana harta yang saya kumpulkan selama ini Ustaz? Ya. Ana jawab satu dengan jawaban yang umum. Kalau antum benar-benar fakir miskin, nggak punya harta, boleh antum makan harta itu. Kalau antum punya dan antum bisa, nggak boleh. Ya. Ini konsep harta yang kita tidak tahu pemiliknya siapa. Karena harta haram itu ada dua. Ada harta haram yang kita tahu pemiliknya siapa, seperti harta curian, seperti harta hasil rampasan, rampokan, korupsi. Ya, kalau kita tahu pemiliknya siapa, kembalikan. Kalau kita tidak tahu pemiliknya siapa, seperti apa? Gaji. Antum gaji ini dikasih atas dasar kerja, mau kembalikan kemana? Gitu kan? Uang ini nggak diambil karena mencuri. Uang riba ada pemiliknya enggak? Tidak ada. Kalau untuk kembalikan ke bank, ya riba lagi jadinya nanti. Nah maka harta-harta seperti ini yang tidak diketahui pemiliknya atau tidak mungkin kita kembalikan kepada orang yang sebelumnya, digunakan untuk maslahat umum. Fakir miskin boleh nggak? Boleh kalau mereka benar-benar butuh dan tidak ada mata pencaharian yang lain, boleh dikasih. Termasuk mereka siapa? Ya, anak istri antum. Anak istri antum termasuk fakir miskin, ya enggak? Ada kerjanya enggak itu istri antum? Dagang online? Anak antum? Ada kerjaan? Jual apa gitu di sekolah? Enggak ada, berarti termasuk fakir miskin. Ya, mereka boleh makan harta itu selama butuh. Kalau enggak boleh lagi. Kalau antum sudah dapat pekerjaan lain, tinggalkan pekerjaan yang haram, ya, dan bismillah jalani pekerjaan yang baru. Insyaallah dengan antum tekuni dengan baik, antum belajar lagi, mudah-mudahan Allah SWT memberikan rezeki yang lebih baik. Dan jangan dianggap rezeki itu hanya harta, ya hidayah itu rezeki yang paling mahal dan gak bisa dibeli. Kalau sudah Allah SWT beri, tolong dijaga, minta istiqomah hingga Allah SWT menutup kita dengan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.